Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal update lagi salah satu token meme populer kedua, yaitu token Shiba Inu. Dimana sekarang ini beritanya mengenai perseteruan antara Satoshi Kusama dan juga influencer YouTuber yaitu BitBoy. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini dari token Shiba Inu sendiri mengalami penurunan 4,12% dan harganya di 0,40 di belakang 1082 US dollar. Mungkin untuk mengenai pembahasan dari token Shiba Inu-nya tidak terlalu banyak ya. Jadi yang bakal gue bahas dan juga gue update mengenai dari YouTuber BitBoy tersebut yang sebelumnya telah memberikan dan juga membeberkan beberapa berita-berita negatif terkait blockchain layer 2-nya Shiba Inu yaitu Shibarium, dan bahkan sebelumnya BitBoy juga telah mengancam terhadap Satoshi Kusama sendiri bakal membeberkan dari identitasnya Satoshi Kusama. Dan ternyata sekarang epic comeback nih ya. Jadi sekarang itu informasinya malah sebaliknya nih. Satoshi Kusama sendiri bakalan menuntut balik terhadap YouTuber ataupun influencer tersebut yang bernama BitBoy sekitar 1 miliar US dollar. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh media thecryptobasic.com. Pengembang utama stop funding, Shiba Inu memperingatkan BitBoy, Ryoshi terungkap. Oke, jadi di sini sebelumnya ya, memang dari si BitBoy sendiri itu pernah membeberkan berita-berita negatif, tetapi dari buktinya itu tidak 100% efektif, tidak juga otentik ya. Makanya di sini dari Satoshi Kusama sendiri ataupun pengembang utama Shiba Inu, dia telah memperingatkan terhadap BitBoy sendiri untuk stop funding atau stop menyebarkan berita-berita negatif terkait Shiba Inu. Dan bahkan di sini ya, BitBoy juga telah meminta maaf sebelumnya terhadap Satoshi Kusama, namun ternyata itu ditolak mentah-mentah terhadap Satoshi Kusama. Nah, jadi sekarang ini informasinya cukup menarik ya, antara perseteruan Satoshi Kusama dan juga BitBoy. Dan di sini ingatlah bahwa Kusama dan juga BitBoy bertukar kata kemarin karena BitBoy berjanji untuk mengungkapkan identitas Ryoshi, pencipta Shiba Inu yang misterius. Nah, jadi di sini pun adanya sebuah ancaman juga ya, secara nggak langsung ini adalah ancaman. Karena si BitBoy sendiri ya, ini kenapa tiba-tiba bakalan mengungkapkan identitas Ryoshi gitu. Sebetulnya tidak ada terjadi masalah antara Shiba Inu dengan si BitBoy tersebut ya. Hanya saja mungkin di sini demi melebarkan ketidakpenasarannya dari beberapa army Shiba Inu yang sampai dengan saat ini belum mengetahui kira-kira siapa Ryoshi dan juga Satoshi Kusama. Dan di sini Satoshi Kusama, pengembang utama sukarelawan anonim untuk ekosistem Shiba Inu, telah menolak YouTuber kripto terkemuka Ben Armstrong ataupun BitBoy dengan permintaan baik untuk berhenti menyebarkan ketakutan, ketidakpastian dan juga keraguan dalam komunitas Shiba Inu. Jadi di sini sebelumnya dari si BitBoy sendiri ya, itu telah meminta maaf terhadap Satoshi Kusama, namun ternyata Satoshi sendiri telah menolak YouTuber itu ya, atau permintaan maafnya terhadap Satoshi Kusama ya. Karena di sini BitBoy sendiri telah menyatakan bahwa dia bakalan berhenti ya untuk menyebarkan berita-berita negatif yang menimbulkan ketakutan, ketidakpastian dan juga keraguan ataupun FUD di dalam komunitasnya Shiba Inu. Nah, jadi walaupun adanya sebuah etikat baik dari si influencer BitBoy itu, Satoshi Kusama sendiri telah menolaknya. Karena kenapa di sini Satoshi Kusama menolak? Jadi udah terlanjur sakit hati mungkin atau terlanjur marah juga terhadap si BitBoy ya, karena atas perlakuan BitBoy sebelumnya terhadap Satoshi Kusama dan juga blockchain layer 2-nya Shiba Inu yaitu Shibarium. Dan di sini pengembang melakukan ini di bagian ketiga dari utas yang sebagian besar dihapus hari ini, mengambil selebaran dari buku BitBoy dengan menambahkan bahwa YouTuber sekarang memiliki daging sapi asli untuk ditangani ya. Jadi sekarang epic comeback. Sebelumnya itu BitBoy memiliki kata-kata seperti ini. Daging sapi asli untuk ditangani maksudnya itu ya dengan beberapa bukti-bukti yang menurut BitBoy sendiri itu adalah salah satu bukti otentik, bukti yang valid untuk bisa membongkar identitas dari Satoshi Kusama ataupun Ryoshi ya. Kira-kira siapa orang di balik itu? Namun ternyata sekarang telah epic comeback Satoshi Kusama yang sekarang menyatakan atau memberikan suatu kata daging sapi asli untuk ditangani. Karena di sini usut demi usut sebuah pukulan pada influencer yang telah disebutkan dalam kelas 1 miliar US dollar gugatan terhadap dugaan promotor FTX berbayar. Nah, jadi Satoshi Kusama sekarang memiliki alasan ataupun bukti yang kuat untuk membocorkan adanya sebuah dugaan ya bahwa BitBoy sendiri telah melakukan sebuah promosi di dalam sebuah kelas berbayar mengenai FTX.
ya. Jadi di sini sekarang akan dibalikan oleh Satoshi Kusama sendiri terhadap BitBoy. Bahkan di sini juga ya kemungkinan akan ada tuntutan ya terhadap si BitBoy sendiri sekitar 1 miliar US dollar. Dan di sini pun perlu dicatat bahwa BitBoy telah membantah klaim dalam gugatan tersebut sebagai sepenuhnya salah, meluncurkan kampanye media sosial melawan pengacara lawan acara diduga gagal melakukan uji tuntas, dan mengungkapkan niat untuk mengajukan gugatan balik atas pencemaran nama baik. Nah, jadi sebetulnya dengan adanya sebuah informasi-informasi negatif seperti ini dan juga perlawanan dari Satoshi Kusama terhadap BitBoy, jadi di sini telah menolak dari BitBoy sendiri ya dengan adanya sebuah tuduhan-tuduhan, dan bahkan di situ mengidentifikasi adanya sebuah pencemaran nama baik. Jadi sekarang ini akan digugat balik oleh BitBoy sendiri terhadap Satoshi Kusama dan beberapa pengacara lainnya oleh BitBoy. Tetapi nanti ada bukti yang kuat juga kira-kira siapa saja influencer yang telah melakukan sebuah promosi terkait FTX berbayar ini ya, nanti kita bahas. Dan di sini juga ini bukan pertama kalinya pengguna menuduh YouTuber menerima pembayaran untuk mempromosikan project yang berpotensi penipuan. Ya, jadi sebelumnya di sini dari YouTuber BitBoy sendiri bukan sekali dua kali, jadi sering katanya ya telah mempromosikan dari project yang berpotensi penipuan ataupun si FTX itu, karena FTX mengalami kehancuran dan bahkan ada unsur penipuan di dalamnya juga terhadap beberapa user dan juga investornya. Dan di sini pun Satoshi Kusama sendiri telah mengungkapkan ya, jadi saya duduk di siaran langsung Anda dan Anda tidak mengatakan apa-apa tentang substansi Shiba Inu, mengabaikan saya dan melanjutkan kami, tulis Kusama. Oleh karena itu saya akan melepaskan diri karena Anda membuang-buang waktu. Akhirnya saya tidak akan menyebutnya daging sapi. Anda sekarang memiliki daging sapi asli untuk ditangani. Anggap saja itu permintaan yang baik untuk berhenti membohongi. Wow, jadi ini sangat keras sekali ya ungkapan ataupun pernyataan dari Satoshi Kusama sendiri. Jadi menurut Satoshi ya, dia telah menyaksikan live-nya dari si BitBoy di YouTube-nya gitu ya. Tetapi ternyata dari BitBoy sendiri malah membuang-buang waktu ya, tidak mengatakan apa-apa tentang Shiba Inu. Dan bahkan dia telah mengabaikannya. Dan yang telah dibahas oleh si BitBoy tersebut di dalam YouTube-nya setelah live streaming tersebut ya. Jadi di situ ada beberapa bukti-bukti juga ya bahwa si BitBoy sendiri telah memberikan beberapa berita-berita mengenai promotornya terkait dari bursa FTX ataupun token native-nya yaitu FTT yang terlibat unsur penipuan. Dan bahkan di sini untuk Satoshi Kusama sendiri telah menyatakan dan menekankan terhadap BitBoy sendiri, sekarang Satoshi Kusama sendiri telah memiliki daging sapi asli untuk ditangani, dan bahkan Satoshi pun bertitip pesan anggap saja itu permintaan yang baik untuk berhenti membohongi ya. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun ada salah satu media yaitu ibtimes.com. YouTuber menghadapi gugatan class action 1 miliar US dollar atas dugaan promosi penipuan kripto FTX. Ya, jadi ini yang dimaksudkan oleh Satoshi Kusama sendiri sekarang, bahwa dari YouTuber BitBoy ataupun Bam Armstrong sedang menghadapi tuntutan terhadap promotionnya atas kripto FTX. Ya, jadi di sini udah tahu bahwa FTX itu mengalami kehancuran tetapi masih saja dipromosikan oleh YouTuber yang bernama BitBoy. Jadi di sini YouTuber populer dan juga pembuat konten disebut sebagai tergugat dalam gugatan class action baru yang meminta influencer media sosial ini untuk bertanggung jawab karena diduga mempromosikan penipuan kripto FTX besar-besaran dan meminta ganti rugi lebih dari 1 miliar US dollar. Wow. Jadi sekarang memang dari terdakwa atau mungkin tergugat yaitu YouTuber BitBoy sekarang sedang menghadapi terhadap tuntunan sekitar 1 miliar US dollar. Dan selain itu pun di sini gugatan juga diajukan terhadap apa yang disebut influencer FTX yang dipimpin oleh Edwin Garrison di Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Divisi Selatan Florida, Miami awal pekan ini, menuduh bahwa tergugat atau influencer mempromosikan penipuan kripto FTX tanpa mengungkapkan kompensasi. Wow. Jadi di sini ya dari YouTuber BitBoy sendiri yang penting cuan, mungkin seperti itu ya. Dengan dia dibayar dan untuk mempromosikan dari FTX tetapi dia tidak memperdulikan bahwa FTX itu sebelumnya pernah memiliki sejarah yang buruk atau pernah mengalami kehancuran dan bahkan ada juga sedikit banyaknya unsur penipuan di dalamnya oleh Sam Bankman-Fried. Tetapi ternyata dari YouTuber BitBoy sendiri tidak memperdulikan soal itu dan bahkan dia juga tanpa mengungkapkan adanya sebuah kompensasi. Ya mungkin dengan BitBoy sendiri di dalam sebuah class actionnya dia telah mengungkapkan dengan beberapa investor ya, mungkin dengan mengingatkan do your own research gitu, untuk riset secara mandiri, dan juga ketika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari BitBoy sendiri akan bertanggung jawab dan memberikan suatu kompensasi kepada beberapa investor ketika mengalami kerugian ataupun
kebangkrutan ya, ketika adanya sebuah terjadi kembali dengan FTX ini mengalami kehancuran yang kedua kalinya, atau token native-nya dari FTX yaitu FTT. Untuk FTX-nya memang sudah tidak ada ya di bursa tersebut, udah bangkrut, tetapi token native-nya kan masih ada gitu ya. Mungkin yang dimaksudkan adalah token native-nya dari bursa FTX yaitu FTT. Dan ini yang menjadikan kontroversial saat ini ya, sehingga lembaga hukum yang bernama Edward Garrison itu telah memanggil dari BitBoy sendiri di pengadilan distrik Amerika Serikat ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ada beberapa juga nama-nama influencer yang terdakwa dan juga terduga bahwa adanya sebuah unsur promotion terhadap penipuan cryptocurrency ya, yaitu FTX. Yang pertama di sini ada Kevin Pappret, yang kedua ada Graham Stephan, yang ketiga ada Andre Jiggs, yang keempat ada Jiprit Singh, yang kelima ada Brian Chung, yang keenam ada Jeremy Lefebvre, yang ketujuh Tom Ness, yang kedelapan di sini ada nama Ben Armstrong ataupun yang sering kita kenal sebagai BitBoy, dan yang sembilan ada Erika Kalberg ya. Dan Creators Agency LLC disebut sebagai tergugat selain superstars olahraga seperti Shaquille O'Neal dan Tom Brady yang sebelumnya disebutkan namanya. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 10 YouTuber dan termasuk influencer juga yang mungkin ini adalah terdakwa yang akan ditindaklanjuti oleh lembaga hukum yaitu Edwin Garrison ya. Jadi termasuk ada BitBoy juga di dalamnya. Nah, jadi kemungkinan ini adalah senjata makan tuan gitu dari BitBoy sendiri yang sebelumnya telah memberikan beberapa berita-berita negatif terkait Shiba Inu. Jadi memang sekarang Ben Armstrong ini sedang mendapatkan suatu tuntutan dan bahkan akan mengalami tuntutan senilai 1 miliar US dollar. Wow, ini jumlah yang cukup tinggi sekali dan cukup besar ya, walaupun memang sebelumnya ada klaim dari YouTuber BitBoy sendiri bahwa kemungkinan beberapa pengacara dan juga ada beberapa orang-orang ya itu akan dilaporkan terhadap pencemaran nama baik dari YouTuber tersebut yang bernama Ben Armstrong. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jadi ternyata sekarang kebohongan-kebohongan dari YouTuber Ben Armstrong sendiri telah terbongkar ya. Yang sebelumnya dia memiliki tujuan akan membongkarkan dari identitasnya Satoshi Kusama dan juga Ryoshi. Dan bahkan dia juga telah menyebarkan berita-berita negatif terkait blockchainnya Shiba Inu yaitu Shibarium yang menurutnya adalah cloningan dari jaringannya Rinia. Namun ternyata sekarang telah menjadi senjata makan tuan, bahkan adanya sebuah tuntutan yang sekarang sedang menimpa terhadap dirinya. Akan ada tuntutan sekitar 1 miliar US dollar karena BitBoy sendiri telah mempromosikan dari FTX ya, karena FTX itu memiliki unsur penipuan, tetapi dia tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yang penting dia mendapatkan suatu bayaran, dia melakukan sebuah tugasnya dan selesai. Namun ternyata sekarang telah terjadi adanya sebuah tuntutan dari lembaga hukum terhadap dirinya. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.